Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyil mursalin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan, kenyamanan, kelapangan itu letaknya di dalam hati kita. Profesi senyaman kayak apapun, situasi kondusif kayak apapun, tapi kalau hatinya nggak nyaman, maka tidak akan dirasa profesi sebagai kebaikan dan lingkungannya sebagai kenyamanan, karena hatinya belum ketemu. Maka menjaga hati di bulan Ramadan sangat penting. Walaupun dohir kita sudah puasa ini juga termasuk dalam irama menjaga hati, tapi juga ada kiat-kiat menjaga hati di bulan Ramadan. Apa penting hati dijaga? Ya penting dong. Kalau hati nggak dijaga, ya kemana-mana nanti. Sedangkan hati ini sentral yang ada pada diri manusia. Mata melakukan kejelek, sumbernya dari hati yang jelek. Mulut, telinga, semua anggota tubuh, perilaku jelek, ya sumbernya dari hati yang jelek. Maka menjaga hati di bulan Ramadan sangat penting. Bagaimana cara menjaga hati di bulan Ramadan? 1. Menjaga hati di bulan Ramadan, yang pertama dengan banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Hatimu akan menyala kalau engkau banyak-banyak istighfar. Makanya banyakin doa astaghfirullahaladzim, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu doa tersebut, doa minta pengampunan kepada Allah dan menjadikan hati kita terjaga. Coba orang setiap hari minta pengampunan kepada Allah, masa akan berbuat maksiat? Setiap hari doanya minta pengampunan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, minta surga lagi, minta dijauhkan dari api neraka, tapi masa maksiat? Enggak. Maksiat itu berangkat dari hati yang kotor. Maka jaga hatimu dengan banyak-banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan Ramadan banyakin istighfar, banyakin minta ampun kepada Allah, dan juga puncaknya adalah banyakin membaca Al-Quran. Itu 1. Kemudian yang kedua, menjaga hati di bulan Ramadan yang kedua adalah berbanyak-banyak mendengar nasihat, siraman rohani. Hati itu kayak ladang sawah yang jika tidak dirawat, tidak disirami, lama-lama sawah itu akan gersang mati. Maka minimal 4 hari sekali itu harus disirami ladang sawah tersebut, sehingga tumbuhan yang ada di situ biar tumbuh dewasa, tumbuh besar, akhirnya muncullah buah-buah hasil panen yang bagus. Lah, hati jika didiamkan, memang kita puasa, tapi nggak pernah dapat siraman rohani, iya kan? Nggak pernah dapat nasihat dari ulama-ulama yang menggugah hati, maka akan gersang itu hati. Lama-kelamaan akan gersang hati. Maka berbahagialah mereka yang punya kesempatan Ramadan benar-benar dijadikan penjagaan hati total. Dengan apa? Pagi ikut kajian, subuh sebelum berbuka ikut kajian. Oh, Masya Allah. Makanya sekarang kita itu dimanja oleh para ulama. Subuh ada kajian, nanti ba'da asar ada kajian menjelang berbuka. Kadang juga malam setelah tarawih ada kajian. Loh, kurang apa ini? Nah, nasihat-nasihat seperti itu mempengaruhi isi hati kita, sehingga hati kita akan tertata, hati kita akan terjaga. Maka kuatkan, jaga hatimu dengan banyak-banyak mendengarkan nasihat para ulama, nasihat para habaib, nasihat para guru-guru mulia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar supaya hati kita terjaga, yang ketiga, hindari perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik. Jangan kumpul-kumpul dengan orang yang suka gunjing. Jangan kumpul-kumpul dengan orang yang perilakunya nggak baik.
Kenapa? Hatimu kotor, akan kebawa. Mula-mula ada kecondongan di dalam hatinya, seneng kumpul dengan pelanggar-pelanggar Allah. Lah setelah ada kecondongan, akhirnya niru. Maka Ramadan kumpul dengan orang-orang soleh, ya kan? Kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan ulama, kumpul dengan para habaib, kumpul dengan orang tua kita yang soleh. Itu semuanya akan menguatkan, menjaga hati kita. Ya kan? Lah coba lagi berpuasa di bulan Ramadan, kumpulnya sama orang-orang yang nggak berpuasa, sama orang-orang yang nggak sholat, ya ketularan, lemah hatinya, akhirnya ketularan. Ya kan? Maka mencari lingkungan yang baik di dalam menguatkan puasa dan hati kita ini sangat penting. Makanya ada pesantren kilat itu. Kalau ada pesantren kilat, ikutkan anak-anak kita. Kenapa? Ibadahnya kuat, hatinya kuat. Loh, kalau sudah ibadahnya kuat, hatinya kuat, anggota tubuhnya kuat, mentalnya kuat. Mental kuat ini maknanya adalah kesempurnaan iman di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan menjaga hati kita di bulan Ramadan dengan kita mencari teman-teman yang baik, kumpulan-kumpulan yang baik. Kita hindari kumpulan-kumpulan yang tidak baik. Contoh, lagi puasa di bulan Ramadan, ya bukan berarti main biliar itu jelek ya, atau main sekak apa. Tapi kalau kita kumpul dengan mereka, ya akhirnya kita lupa iktikaf, kita lupa pasaran kitab, kita lupa ikut kajian, akhirnya seharian main biliar. Bukan berarti main biliar nggak boleh, tapi Ramadan ya libur dulu lah Ramadan. Main biliar itu nggak boleh kalau ada perjudian di situ. Ada apa? Ada biaya yang dikeluarkan untuk taruhan, ini nggak boleh kalau kayak gitu itu. Iya kan? Kalau hanya sebatas hobi olahraga ya sah-sah saja, asal di tempatnya tempat yang mulia. Ya, jadi jelas cari pergaulan-pergaulan yang baik. Tapi bukan kita katakan mereka semuanya yang ahli biliar, ahli sekak, orang jelek. Enggak, banyak di antara mereka orang-orang yang soleh. Artinya tahulah kapan waktunya kita main. Kalau Ramadan, mainan kita Ramadan hanya masjid. Masjid, rumah, majelis. Masjid, rumah, majelis, kantor. Ya. Kantor, rumah, masjid, majelis. Kantor, rumah, masjid, majelis. Kantor, rumah, masjid, majelis. Itu mainan kita itu. Kenapa? Cuma 1 bulan. Ya kan? Cepat ini berlalunya ini 1 bulan ini. Jangan terbuang sia-sia. Maka pastikan kita di bulan Ramadan, pastikan pergaulan, kumpulan kita orang-orang baik. Yang terakhir, menjaga hati kita dengan mampu mengontrol hati, pikiran, dan lisan. Artinya menjaga hati itu dengan mengontrol isi hati kita, mengontrol pikiran kita, mengontrol lisan kita, mengontrol mata kita. Ngontrol hati bagaimana? Jangan sampai ada dendam, dengki, hasud, ria, jelek prasangka. Kita kontrol. Kapan masuk wilayah itu segera dipangkas. Kita melihat orang jelek prasangka, kita pangkas. Husnudon, baik prasangka, itu kontrol. Ada filter di situ, ada penjaga agar supaya yang subhat-subhat nggak masuk, apalagi yang kotor. Kemudian ngontrol pikirannya nggak ngeres, pikirannya positif, ide-ide kebaikan di dalam perjuangan pondok, perjuangan pesantren, perjuangan agama Allah. Bukan pikirannya ngawur, ngeres, bikin maksiat ini itu. Nah ini kontrol pikiran kita, jangan masuk pikiran-pikiran liar. Pikiran liar itu masuk dari tidak menjaga mulut, tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga. Maka kalau yang ketiga ini, jaga mulut kita. Dari apa? Gunjing, berbohong, ngomong jorok. Iya kan? Ngomong jorok, kemudian berdusta, ingkar janji, ngelawak yang tidak ada manfaatnya. Ini kita jaga. Kapan kalau lisan terjaga, mata juga terjaga, telinga terjaga, pikirannya terjaga. Pikirannya terjaga, hatinya terjaga. Maka yang keempat, kontrol hati, pikiran, lisan, mata, dan telinga kita. Maka itu termasuk menjadikan hati kita akan menyala dengan kedatangan bulan Ramadan. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dengan banyaknya iman yang nempel ada dalam hati kita. Dan mudah-mudahan hati kita selalu yakin untuk memahabesarkan Allah. Dan mudah-mudahan hati kita senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.